Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nih? Alhamdulillah. Amude sehat nih? Coba diri. Saya sengaja bawa ini santri yang udah kedengeran bang, santri yang mengalami keterbelakangan mental, santri Al-Khiyaro kan. Kenapa saya bawa ini? Biar menjadi contoh bagi kamu semua bahwa semangat, namanya siapa? Bahwa semangat dia itu ada pada kamu semua, ya kan? Artinya kalau dilihat dari semangat, kamu nggak ada apa-apanya sama Amudi ini. Makanya kamu bersyukur menjadi orang yang tidak keterbelakangan mental. Contoh nih, Amudi, ya kan? Orang tuanya memberikan semangat, Amudinya semangat, ya kan? Mondok mau ngapain? Belajar apa? Belajar kemat ya? Jangan ya, nggak boleh ya. Udah duduk sini aja dulu. Lambai sana. Lambai sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menerangkan tentang qashar, ya. Qashar. Saya sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Kalau nggak ngerokok mandek, pikirannya tuh mandek. Pengennya si ganja, cuman nggak boleh saya. Apa ikut ketawa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yajuzu lan wenang lil musafiri kade wong musafir apa qasru salat qasar salat ar-rubaiyati kang mangsa papat. Bi khamsati syaraita ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon wa ayyakuna muaddiyan lis sholati ar-rubaiyati. Sekarang masalah qashar. Ini penting ya, penting banget. Sebelum saya menerangkan qashar, saya akan menerangkan tentang sejarah qashar dulu, ya. Udah duduk situ. Ikut ngaji ya, ya. Sana lagi. Nah, deket Bang Hafid tuh, pojok. Basah, ya biarin aja. Qashar dengan jamak itu adalah permasalahan yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan, ya kan? Karena jamak itu nggak mesti qashar, tapi kalau qashar pasti jamak. Itu perbedaannya di situ. Qashar itu difardukan atau disyariatkan itu pada tahun 4 Hijriah. Itu qashar ya. Ada lagi yang pendapat bahwa qashar itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Ini pendapat yang kedua, pada bulan Rabiul Tsani. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa qashar itu disyariatkan pada 40 hari setelah hijrah. Jadi banyak pendapat ya. Banyak pendapat, tapi pendapat yang paling kuat, qashar itu pertama kali disyariatkan itu pada tahun 4 Hijriah. Nah, sekarang jamak. Kalau jamak itu 9 Hijriah. Ya. Berarti qashar dengan jamak itu duluan mana disyariatkannya? Qashar. Kalau qashar pada tahun berapa? 4 Hijriah. Kalau jamak itu pada tahun 9 Hijriah, tepatnya perang Tabuk. Kalau jamak itu. Kamu tahu perang Tabuk apa? Ayo adu sejarah nih sama saya. Tahu perang Tabuk? Perang Tabuk adalah perang yang terjadi ketika bangsa Romawi itu melakukan pembalasan,
ya kan? Karena orang Islam itu perang sama Romawi itu pertama adalah perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu kalah, orang Romawi kalah pada tahun 6 Hijriah. Itu perang apa? Perang Mu'tah. Kalah, lalu orang-orang orang-orang Romawi itu melakukan pembalasan. Nah, ini dinamakan perang Tabuk. Nah, ini perang Tabuk ini adalah perang di mana disyariatkannya apa? Sholat jamak. Pada tahun berapa tepatnya? 9 Hijriah, ya. Ini jamak. Berarti sekali lagi qashar dengan jamak duluan mana? Qashar. Udah. Ini penting saya terangkan karena apa? Karena terkait dengan santri. Betul kan? Kamu kan bolak-balik Jakarta sini tuh boleh nggak diqashar di jamak, kamu harus paham. Kalau santri yang tidak bisa jamak, tidak bisa qashar, boyong aja. Ngerti Mim? Ngerti beli? Jenengan ngertos boten? Hah? Ngerti ya? Yura sih bisa qashar, umai kuning kono, jadi apa sih kami itu? Di Arjawinangun, kira aku Arjawinangun. Ya Arjawinangun bisa qashar. Itu sejarah qashar ya. Wa yajuzu lil musafiri qashar sholati arba'iyati. Orang musafir itu diperbolehkan mengqashar sholat yang sholat itu jumlahnya 4 rakaat. Sekarang definisi musafir itu apa? Siapa yang tahu? Musafir itu apa? Orang yang bepergian. Ada lagi? Apa? Orang yang bepergian dalam rangka kebaikan. Orang yang bepergian dalam rangka kebaikan. Ada lagi? Padu jawab baik harus pokoknya ya. Apa ada lagi? Orang yang berpergian dengan tujuan tidak maksiat. Ya mainnya berarti pada baik. Kalau secara bahasa orang pergi ya musafir. Ya kan? Kamu dari sini ke Cirebon ya musafir secara bahasa ya. Artinya orang yang pergi lah musafir itu. Tapi yang dibahas di sini adalah orang yang bepergian tapi dia itu diperbolehkan sholat qashar, kan gitu. Makanya musafir itu ada kalanya boleh mengqashar, ada kalanya tidak boleh mengqashar. Jadi tergantung musafirnya begitu tuh. Ya. Kalau secara bahasa kamu dari sini ke Sindang musafir, bener kan? Orang yang pergi. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Perjalanannya itu tidak bertujuan untuk maksiat. Maksiat itu bukan berarti maksiat itu, saya katakan di sini maksiat itu tujuannya jelek, ya. Misalnya kamu dari sini ke Jakarta, tujuannya ngerampok, maka nggak boleh dijamak jelas. Kamu dari sini ke Jakarta, terus pengen nonton konser. Nah, nonton konser gimana nih? Ya tergantung konsernya lah. Kalau konsernya konser gambus mungkin boleh ya. Tapi kalau konsernya konser yang ada yang nggak boleh gitu. Ya Amudi ya. Ngantuk Amudi? Belum. Tos dulu. Pertama adalah bepergiannya itu apa? Tidak bertujuan untuk maksiat. Misalnya begini. Misalnya kamu dari sini ke Jakarta tujuannya silaturahim. Di tengah jalan sampai Indramayu, kamu punya tujuan membunuh orang. Kira-kira perjalanan ini termasuk perjalanan baik apa perjalanan buruk? Awas loh, tujuannya apa? Enggak, tadi yang awal silaturahim. Tapi di tengah jalan punya tujuan membunuh orang. Kira-kira yang kalah itu silaturahimnya apa membunuh orangnya yang menang? Membunuh orangnya. Iya kan? Positif sama negatif, positifnya yang kalah. Ngerti nggak? Berarti perjalanan ini hukumnya apa? Maksiat, nggak boleh. Jadi tujuannya tuh tujuan yang jelek aja, bunuh orang. Kamu dari sini ke Jakarta tujuannya mau ngerampok, mau tujuannya mau apa namanya? Mau minum arak, itu namanya tujuan-tujuan yang maksiat gitu. Berarti kalau ada orang yang tujuannya baik di awal, di tengah jalan dia punya niat untuk membunuh, maka tujuan awalnya hilang. Yang jadi adalah apa? Membunuhnya. Berarti boleh nggak dia diqashar? Nggak boleh. Nah itu ya. Jadi yang pertama adalah
wa yakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Ngerti ya? Ri, atas boten. Nah, ini sekarang begini. Kadang-kadang anak santri itu bingung. Ada musafir, ada mustautin, ada mukim. Ya. Mukim. Syarat sholat Jumat itu apa? 40 orang kan? 40 orangnya itu mustautin apa mukim? Mukim. Yang benar kamu. Oke. Di kitabnya kamu pernah ngaji kitab enggak? Kitab kamu pernah ngaji kitab ini kan? Apa itu? Kitab yang iknat yang segini pernah kan? Dalam mimpi maksudnya. Itu apa bedanya? Musafir, mukim, mustautin. Kalau musafir itu orang yang bepergian. Ingat-ingat nih. Kalau mukim itu orang yang bepergian tapi punya rencana nginep lebih dari 3 hari, itu sudah mukim. Dan dia punya rencana balik ke tempat asalnya. Ini kayak kamu nih, mukim namanya. Ngerti nggak? Anak kos-kosan tuh mukim. Kamu kan pergi dari rumah kamu lebih dari 3 hari kan di sini kan? Terus kamu punya rencana boyong nggak? Kira pengen mati gini. Punya rencana pulang nggak? Ya punya banget, kamu liburan aja kadang-kadang, ya kan? Liburnya minggu depan itu senangnya dari sekarang kan? Nah, kalau dia itu bepergian lebih dari 3 hari dan punya rencana untuk balik lagi, maka hukumnya adalah mukim. Nah, mukim ini itu tidak bisa menjadi syarat Jumat, ya kan? Kalau mustautin itu adalah orang yang pergi dari rumahnya dan dia tidak ada niat untuk balik lagi, punya KTP di sana, kawin di sana, punya anak di sana. Itu namanya apa? Mustautin, paham ya? Jadi kalau musafir itu adalah orang yang pergi. Kalau mukim pergi lebih 3 hari dan dia punya rencana balik lagi. Terus mustautin pergi tapi tidak punya rencana balik lagi, ya kan? Kalau kamu kan punya ya Bin ya, punya boyong nggak kamu? Punya rencana boyong nggak? Punya banget kan? Punya banget. Amudi ngantuk ya? Wan takuna masafatuhu syitata asyara farsakhon. Jarak perginya itu tidak boleh kurang dari 16 farsakh. 16 farsakh itu berapa? Udah kita ambil 80 kilo minimal, ya. Kalau misalnya kita nyari pendapat ulama yang pasti beda-beda, ada yang 90, ada yang 83, ada yang 80, ada yang 87, ya kan? Udah kita ambil tengah-tengah biar kena semuanya. Berapa kilo? 80. Ingat ya, pada waktu zaman Nabi, orang Qashar itu patokannya bukan jarak. Tapi patokannya apa? Waktu. Berbeda kan dengan zaman kita sekarang. Jadi pada waktu zaman Nabi, orang itu boleh Qashar tuh patokannya jarak. Jaraknya berapa? Bukan jarak, apa namanya? Waktu. Nah, pas waktu zaman Imam Syafi'i itu bukan waktu lagi, tapi patokannya adalah jarak. Jadi jaraknya berapa? 80 kilo. Waktunya berapa? Kalau Imam Syafi'i waktunya bolak-balik 2 hari deh. Kamu jalan-jalan dari sini keluar kota 2 hari berarti boleh dijamak, boleh di Qashar itu. Jadi patokannya berapa kilo? 80 kilo. Berarti dari sini kemana? Dari Bundat kemana? Arjaunangun durung. Pengen aku boleh di Qashar baik. Apa? Dari sini kemana ya? 80 kilo tuh. Tegal. Brebes kuning kono Brebes ku. Dari tingkat juga kelihatan. Jepura maksudnya 90 kilo Jepura. Mana 90 kilo tuh? Hah? Subang lah, Subang ya, Subang. Udah Subang aja, kita patok Subang. Kalau nggak percaya ukur sendiri aja, sono nggak apa-apa. Ya, Mudi ya, Jos. Ngantuk belum? Yang kedua adalah jaraknya itu 80 kilo. Berarti bagi santri yang dari sekitar sini nggak boleh di Qashar itu. Kalau Qashar itu diperpendek ya. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 kan. Kalau dari duhur dengan asar namanya apa? Jamak. Makanya kalau kamu itu dari sini ke Kalimantan misalnya,
Itu berapa dari sini ke Kalimantan berapa? 1000. Kamu pernah naik pesawat enggak? Hah? Alhamdulillah. Nanti semoga saya doain kamu nanti naik pesawat. Kalau haji. Tapi wallahu alam kapan? Moga-moga panjang umurnya baik. Yang selanjutnya adalah sholat yang dikosor adalah sholat yang 4 rakaat. Kalau misalnya 3 kan nggak boleh, maghrib dikosor gimana? Masa 1,5? Kalau kosor itu kan ada kosor jama' takdim, kosor jama' takhir, benar kan? Kalau yang dikerjakan itu adalah jama' takdim, kamu boleh duhur dulu ya, duhur dulu baru asar. Kalau yang dikerjakan jama' takdim, duhur dulu baru asar. Nggak boleh asar dulu baru duhur, nggak boleh. Tapi kalau jama' takhir itu boleh, bebas. Mau asar dulu boleh, mau duhur dulu juga boleh. Tapi yang paling baik itu adalah sholat yang punya waktu. Berarti apa dulu? Asar dulu. Ngerti nggak? Ingat nih bedanya nih. Kalau jama' takdim harus sholat yang punya waktu. Maghrib dengan isya berarti apa dulu? Maghrib dulu. Itu jama' takdim. Tapi kalau jama' takhir itu bebas. Mau asar dulu boleh, mau duhur dulu juga boleh. Sekali lagi begitu. Tapi yang paling baik adalah mengerjakan sholat yang punya waktu. Yaitu apa? Ya asar dulu. Kalau asar duhur kamu. Udah gak apa-apa, asal moni. Saya ini ya, saya nerangin banyak Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i itu orangnya cerdas. Berapa tahun hafal Quran? 7 tahun. Itu di samping ini dongeng dulu sebentar ya, nggak apa-apa ya. Itu usia kandungannya berapa? 4 tahun. Bayangin. Makanya batasan hamil menurut mazhab Syafi'i itu 4 tahun dalam kandungan. Tapi jangan salah, semakin orang itu lama di kandungan, maka orang itu akan semakin pintar. Ingat ya, semakin lama di kandungan, kayak kalau ini kelamaan ini, kelamaan jadi akhirnya membatu. Imam Syafi'i berapa? 4 tahun. Jadi kalau nanti kamu punya istri, ini kalau kamu kawin nih, amin ya. Terus istri kamu hamil, terus 12 bulan gak lahir-lahir, kamu harus bersyukur. Berarti Allah itu lagi mengasah otak anak kamu dalam kandungan istri kamu. Lagi diasah, ngerti nggak? Itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang 10 bulan telat aja itu ya divakum, ditarik, geger, ya kan? Gue lahir-lahir 10 bulan. Itu jangan itu. Semakin lama di kandungan, otak kamu semakin cerdas, semakin pintar. Kalau si Hamim kelamaan nih ini begini, makanya nih saking cerdas sampai pelangap-pelangap begitu. Imam Syafi'i 4 tahun. Luar biasa. Itu kecerdasannya di atas rata-rata Imam Syafi'i itu. Di atas rata-rata kecerdasannya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa Imam Syafi'i itu bukan hanya fikih yang dia kuasai. Tapi kadang-kadang ilmu teropong, coba iya kan? Coba kamu baca di literatur syirah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pintar neropong. Kalau nggak salah saya pernah cerita itu. Misalnya ada orang lewat kan, itu Imam Syafi'i nebak, dia itu begini, dia itu begini, dia itu begini. Kalau nggak percaya panggil orangnya. Kamu kerja di mana? Saya di sini, di sini, di sini. Tapi dalam hikayat itu tidak diceritakan Imam Syafi'i itu pintar neropong, itu nggak ceritakan. Kalah populernya Imam Syafi'i itu apa? Pintar ilmu fikih, usul fikih, hukum gitu kan. Padahal di sisi yang lain Imam Syafi'i itu pintar neropong. Kalau misalnya kamu lewat, itu ditebak sama Imam Syafi'i. Tak, tak, tak. Itu punya teman, namanya siapa? Imam siapa itu? Punya teman nongkrong. Imam Syafi'i itu punya teman nongkrong. Namanya siapa ya? Lupa ya. Abdurrahman kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Abdurrahman. Bukan Rohman kia dulu. Dia si Rohman. Ini si Rohman 24 jam pakai batik, ini beda lagi.
Iya, kalau Imam Syafi'i kan di sana, ya kan Abdurrahman itu teman Imam, kalau ini Al-Jafuri. Selama hidupnya Imam Syafi'i kalau nebak orang nggak pernah salah. Luar biasa kan? Jadi kalau ada orang lewat tebakan semua itu pinter. Ini kalau saya punya ilmu Imam Syafi'i enak banget nih, ya kan? Kamu lewat saya kletekin itu. Wah, si Hamim itu mati ya sepiki. Wah, enak banget kan? Punya temen namanya Imam Abdurrahman, itu juga jago neropong juga. Dan nggak pernah salah Imam Abdurrahman. Jadi dua-duanya nggak pernah salah. Imam Syafi'i neropong nggak pernah salah kalau nebak orang. Imam Abdurrahman nggak pernah salah. Suatu hari nongkrong bareng. Imam Syafi'i sama Abdurrahman tuh nongkrong bareng. Orang lewat terus kata Imam Syafi'inya, ayo badekan katanya. Ayo kita badekan orang yang lewat tadi kerjanya apa katanya. Oke kata Imam Abdurrahmannya, oke katanya. Jadi ini berkompetisi nih dua ulama ini. Lewat terus kata Imam Syafi'i, coba kita tebak kerjanya apa katanya. Lalu Imam Syafi'i dia tuh kerjanya tukang jahit katanya. Imam Abdurrahman apa? Dia tukang kayu. Jadi antara Imam Syafi'i dan Imam Abdurrahman beda ini. Imam Syafi'i bahwa dia tukang apa? Tukang jahit. Imam Abdurrahman tukang kayu. Ini dua ulama dipertaruhkan loh. Dia nggak pernah salah, Imam Syafi'i nggak pernah salah, Imam Abdurrahman nggak pernah salah. Sedangkan ketika nebak orang itu berbeda, ya kan? Akhirnya udah kita panggil aja orang lewatnya tadi. Fulan sini. Mim, Menek. Ira kerja apa? Kata orang tadi, saya itu tukang jahit katanya. Tapi sebelum jadi tukang jahit, saya tukang kayu katanya. Luar biasa kan? Luar biasa. Berarti dua-dua imam ini benar semua enggak? Benar semua. Makanya perbedaan ulama itu jangan terlalu dipikiri. Itu dalam masalah itu aja sudah punya karomah, ya kan? Ya, kalau kamu jangan berani-berani lah nebak-nebak orang, nanti salah gimana? Udah, itu sisi lain dari siapa? Imam Syafi'i, imam besar kita ya, madhab kita. Di samping beliau adalah seorang pakar fikih, usul fikih dan ilmu yang lainnya, tafsir. Beliau juga mempunyai sisi yang menarik, yaitu apa? Ahli teropong. Kamu bisa nggak, pernah nggak mengkosor sholat? Pernah? Hukumnya apa mengkosor sholat itu? Boleh kan? Ya, artinya nggak wajib. Imam Abu Hanifah wajib, Imam Syafi'i nggak wajib. Kalau Imam Abu Hanifah itu kalau misalnya kamu dari sini ke Jakarta, ya harus kosor, harus kosornya. Itu siapa? Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i mau dikosor boleh, nggak juga boleh. Karena ada hadis dari Siti Aisyah, riwayat Siti Aisyah yang meriwayatkan itu adalah sahabat Hamzah. Hamzah, bukan Hamzah bin Abdul Muthalib, bukan. Hamzah, ada nama Hamzah. Itu pernah tanya ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, ketika saya bepergian, kira-kira bagusnya saya itu mengkosor atau tidak? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Kosor boleh, nggak kosor boleh. Ini jawaban Kanjeng Nabi. Dan itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ya. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i saja. Udah gini, Imam Syafi'i itu mensyaratkan kosor itu pakai jarak, bukan masyakot ya. Kalau masyakot itu apa? Kesusahan. Dari sini ke Kalimantan itu jaraknya berapa? 1.500 kilo. Tapi kamu naik pesawat tuh enak, tidak ada halangan. Itu boleh nggak dikosor? Boleh kan? Karena patokannya adalah jarak, bukan masyakot, bukan kesusahan. Tapi ada seorang ulama, saya nggak nyebutin deh namanya. Nanti kamu bahaya nih. Ulama bermadzhab Syafi'i itu bukan jarak, bukan masafah, bukan jarak, tapi masyakot, kesusahan. Makanya kalau jaraknya itu tidak ada 80 kilo, tapi ada kesusahan di sana, maka boleh dikosor. Ini ada ulama yang mengatakan demikian. Dan ulama itu bermadzhab Syafi'i. Ulamanya kuat, ulamanya hebat. Contoh begini, contoh nih kamu nih. Saya dari Ciputat dulu, saya kan mahasiswa UIN, nggak sombong nih. Saya dari Ciputat, itu kalau ke Jakarta Utara, itu ada nggak 90 kilo? Nggak ada. Tapi macetnya luar biasa.
Itu dari Ciputat jam 11 itu sampai Jakarta Utara itu bisa jam 4 kalau macet. Benar kan? Ada jarak nggak di sana? 90 kilo? Nggak ada kan? Tapi ada kesusahan nggak di sana? Ada. Nah, menurut ulama ini tuh boleh dikosor. Karena patokannya bukan jarak, tapi masyakot, kesusahan. Ngerti nggak? Kamu dari sini ke Cirebon misalnya, ada nggak 80 kilo? Tidak ada. Tapi kamu pas sampai Kanci itu macet total. Macet total, mau pulang lagi gimana, nurusin gimana, akhirnya nggak ada masjid, nggak ada apa gitu misalnya. Itu boleh dikosor karena patokan ulama ini bukan jarak tapi masyakot, kesusahan gitu. Pengen tahu ulamanya siapa? Jangan nanti kamu bahaya kamu dari Manu, dari sini ke Manu nanti pura-pura di Jawa. Wah udah. Kesusahan. Ada lagi? Apa? Udah mau konon takutnya apa? Biasa beli puas nih jawabannya kita ngomong kelihatan. Yang syarat kosongan perjalanan Nama. Nama. Mbak, ada yang tanya? Nama Muhammad Miza Miftahuri. Jadi gini Bi, kan syarat kosor pertama perjalanan tidak untuk maksiat. Kan contohnya tadi tuh yang niat pertama niat baik pas sampai perjalanan berniat maksiat. Dan kalau sebaliknya gimana, pertama kan mau niat bunuh orang, pas di perjalanan kena hidayah, tiba-tiba mampir ke panti asuhan ngasih makanan ngasih apa. Luar biasa ini. Ada lagi? Siapa yang bisa jawab? Sekarang dibalik. Bagus nih pertanyaan. Saya tunjuk ya, kamu jawab ya. Nanti setelah kamu baru saya jawab. Saya pengen tahu jawaban kamu nih. Sejauh mana kamu punya wawasan pengetahuan. Bang Sahru, ulangi pertanyaannya. Nanti Bang Sahru yang jawab. Kan tadi kan syarat kosor kan perjalanan tidak untuk maksiat. Apa? Tadi kan contohnya kalau dari awal berniat apa baik terus di tengah maksiat kan jadi hukumnya maksiat. Ya. Terus ngerti nggak pertanyaannya Bang? Gimana? Kan belum. syarat kosor kan perjalanan untuk tidak untuk maksiat. Dari contoh pertama kan tadi kan apa perjalanan awal berniat untuk baik pas di perjalanan itu maksiat, jadi kan hukumnya jadinya maksiat. Terus sebaliknya dari perjalanan berniat maksiat pas pertengah perjalanan tuh kena hidayah mampir ke panti asuhan tak apa bersedekah tak gimana, jadi hukumnya gimana? Coba ini suruh jawab. Kalau jawaban Nama Sahru Fuadika. Kalau jawaban menurut saya mah nggak boleh Bi. Kenapa? Karena tadi alasannya diambil dari tadi aja, maksudnya menurut logika aja. Tetap di awal ya? Iya, yang tadinya baik terus di pertengahan ada niat jahat aja nggak boleh. Apalagi yang pertamanya niat jahat terus di awalnya baik gitu. Bang Hamim. Nama. Nama Mas Kuramim. Kalau menurut pemahaman saya nih Miftah. Bahasanya luar biasa. Mahasiswa mana? Sebut. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pondok Pesantren. Kalau menurut pemahaman saya adalah hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia mempunyai suatu niatan yang baik, kan dalam sebuah perbuatan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Begitu. Jadi boleh? Boleh Bi. Nggak boleh. Coba Bang Rama. Nggak apa-apa, belajar jawab. Nama, alamat, ibu bapak. Nama saya Ramadan Putra dari Indramayu. Nama siapa? Ramadan Putra dari Indramayu. Kalau Rama itu artinya membakar, ya. Nggak tahu bakar siapa bakar lagi. Ya Ramadan, Romdun kan bakar ya. Ya Ramadan Romdun. Ya. Terus? Bapak saya Sudarso, ibu saya Nuraini. Kamu tahu ya ibunya, tahu ya? Tahu. Populer kan di kalangan santri, populer ya ibunya ya.
Menurut saya sih boleh, Bi. Boleh, karena kan ada contoh kalau orang yang berniat jahat, terus kan dia dapat hidayah, dapat petunjuk kan, dia tobat, jadi ya boleh. Gitu, Bi. Boleh kata saya, Bi. Udah gitu aja ya, semoga manfaat. Kita doakan diri lagi, Bang. Semoga Bang Amudi diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Gitu dulu. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.